beribadah minggu dari tempat kita masing-masing. Hari ini kita beribadah berkebaktian berbahasa Indonesia, dan minggu kita adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak dengan diiringi musik. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber pengharapan kami, kerajaan-Mu adalah kekal, tidak kelihatan bagi dunia. Namun Engkau nyatakan bagi setiap orang yang papa di hadapan-Mu. Engkau adalah penghibur yang sejati dan sahabat yang setia. Sehingga ketika dalam susah pun, hati kami bergema menantikan-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami yang bersekutu ini, supaya kami bersuka cita, sekalipun kami didera oleh banyak cobaan. Kiranya ibadah ini semakin menguatkan kami dalam berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Engkau saja pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bersyukur telah dapat Tuhan beribadah bersama pada hari ini. Kita angkat pujian kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, yang Maha Kudus dan Perkasa, yang mengatasi segala ciptaan. Engkau telah menciptakan alam semesta dan segenap makhluk. Semuanya teratur dan baik. Engkau telah menciptakan kami manusia sebagai makhluk yang tertinggi, yang Engkau beri tanggung jawab untuk memelihara dan mengolah semua ciptaan dalam keadilan serta menegakkan perdamaian dan memelihara lingkungan hidup. Namun karena keserakahan, kami kurang bertanggung jawab melaksanakan amanat-Mu, sehingga kerusakan lingkungan terjadi di seluruh pelosok bumi. Kesewenang-wenangan terjadi di mana-mana, sehingga keadilan sering terabaikan dan hak ajasi kurang dihargai. Semua kesalahan kami mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi semua makhluk ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami sadar dan tidak lagi meneruskan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berterima kasih atas pertolongannya. Kita bernyanyi, hatiku tenang berada dekat-Mu. bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan hamba Tuhan, kita bernyanyi seperti rusa yang haus rindu aliran sungai.
Ya Tuhan Allah kami, Engkau sungguh melihat hati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bila pada saat ini Tuhan, kami masih boleh bersama-sama memuliakan Engkau lewat ibadah kami pada hari ini. Mari Engkau memberkati kami Tuhan. Mari Engkau mengajari kami Bapa. Sungguh dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Kami seperti tanah gersang yang merindukan hujan turun. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini Bapa, kami masih boleh memuliakan Engkau. Walaupun kami tidak bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami melayani dari gereja-Mu Tuhan. Jemaat-Mu beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami sungguh yakin Bapa, kasih dan setia-Mu tetap memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau kuatkan kami. Mari Engkau teguhkan iman kami lewat firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami seluruhnya jemaat Tuhan telah siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu kita hari ini diambil dari Lukas 17 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas 17 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita akan bacakan firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dan langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Shalom buat jemaat Tuhan yang di gereja dan yang di rumah. Firman Tuhan mengajari kita, membimbing kita bahwa ternyata kehidupan kita pada akhirnya akan dituntut oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, seperti apa kita hidup di dunia ini, pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan akan menuntut apa yang menjadi kelakuan kita. Dengan firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya jemaat Tuhan bisa menentukan apakah kita warga surga atau warga neraka. Ketika
satu bahtera yang begitu besar. Dengan kesetiaan dan keyakinan, Nuh menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan Allah kepadanya. Dengan membangun satu bahtera yang begitu besar, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nuh dengan setia dan yakin membangun satu bahtera yang begitu besar, karena Allah mengatakan ketika air bah datang 40 hari 40 malam tidak ada henti-hentinya, maka bumi akan hanyut, bumi akan tenggelam. Walaupun Bapak Ibu jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, mungkin pada saat itu orang lain mengatakan Nuh adalah orang yang sakit jiwa. Mana mungkin kita membuat satu kapal yang besar, bahtera yang begitu besar di darat. Mungkin orang lain mengatakan Nuh ini adalah orang yang pesong gila, yang tidak waras. Tetapi Nuh lebih memilih percaya dan taat kepada Allah. Ketika saatnya tiba, hujan turun 40 hari dan 40 malam. Nuh dan keluarganya selamat. Dan Tuhan Yesus juga memberi contoh kepada orang Farisi bagaimana keadaan Nuh pada waktu itu ketika Tuhan Allah akan membinasakan Sodom dan Gomora. Allah mengatakan bahwa Sodom akan dihancurkan dengan hujan api dan hujan belerang. Tapi kita lihat Lot lebih memilih malaikat yang datang ke rumahnya. Lot lebih membela tamunya, yaitu malaikat Tuhan yang datang ke rumah Lot, daripada seluruh warga yang ada di tempat Lot. Lot lebih yakin dengan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Lot meletakkan hati dan pikirannya kepada Allah, Lot terselamatkan. Walaupun istri daripada Lot tidak bisa diselamatkan, karena Tuhan Allah mengatakan ketika kalian keluar dari Sodom, janganlah menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya dia menjadi tiang darah. Bapak Ibu jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini bahwa pada saatnya Yesus akan datang kedua kalinya di dunia ini menuntut apa yang kita lakukan. Kalau kita lihat di teks firman Tuhan pada hari ini, bahwa ternyata apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada kita, sebanyak apapun harta kita, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dimanapun kita berada. Kalau di dalam teks khotbah kita dikatakan, kalau ada seorang yang sedang di atas awan atau yang sedang di atas atap, ketika Tuhan Allah datang, dia tidak akan bisa kembali turun ke bawah untuk mengambil barang-barangnya. Jika pada waktu kita di ladang, Yesus datang kedua kalinya, teks khotbah kita mengatakan, janganlah ia pulang untuk mengambil barang-barangnya. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Ternyata dalam hidup ini, harta benda ketika Tuhan Yesus datang, itu akan kita tinggalkan. Tetapi apa yang kita bawa ketika Yesus datang menjemput kita adalah iman dan kebaikan dan perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan hidup di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memilih apakah hidup kita seperti Nuh yang selama dia hidup, ketika Tuhan Allah menyuruh dia membangun bahtera, dia dengan setia membangun bahtera yang begitu besar. Dengan bahtera yang dibangunnya, dia bisa diselamatkan, keluarganya terselamatkan. Firman Tuhan mengajak kita, jemaatnya, marilah kita hidup di dunia ini, kesempatan kita untuk membangun bahtera kebaikan. Mari kita membangun bahtera ketaatan, bahtera kebaikan. Ketika Tuhan Allah
di dalam teks firman Tuhan hari ini, Yesus mengatakan seperti ini. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasa." Adalah satu perumpamaan yang pedas yang pada saat itu Yesus sampaikan kepada orang Farisi, bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang merasa dirinya orang yang benar. Tapi Yesus katakan, di mana ada mayat, di situ banyak burung nasa. Bapak Ibu, dengan tenang mari kita renungkan bahwa di mana harta kita, di situ hati kita. Di mana perbuatan kita, di situ kita akan dibawa. Tapi kami sungguh yakin jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan GKPS Sidorame, dalam sehari-harinya selalu berbuat baik, membangun bahtera kebaikan, membangun bahtera ketaatan, membangun bahtera kesetiaan, sehingga pada akhirnya Yesus datang kedua kalinya. Seluruhnya jemaat Tuhan adalah penghuni surga yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan telah memperingatkan kami apakah kami boleh seperti-Mu yang setia dan taat melakukan firman-Mu, apakah kami boleh seperti Lo yang tetap setia melaksanakan perintah-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengenal kami, jemaat-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati kami lewat firman-Mu, sehingga seluruhnya kami jemaat Tuhan adalah jemaat yang dikenalkan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan sedang di dalam perawatan. Kami berdoa buat Bapak Amon Purba. Kami berdoa buat Bapak Eferi Purba. Kami juga berdoa buat Marco Saradi, anak Bapak Sulamat Saradi. Juga kami berdoa buat Bapak Nelson Ginting, anak dari Inan Nyonya Ginting Sinada. Engkau sungguh tahu keberadaan mereka Tuhan. Bila saat ini mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan Tuhan sehat, mari Engkau menolong mereka. Mari Engkau menopang mereka Tuhan. Ketika tubuh mereka dalam keadaan lemas, tapi kami sungguh yakin Tuhan, hati dan iman mereka sungguh tetap teguh kepada-Mu Bapa. Mari Engkau tolong mereka. Mari Engkau beri mereka kekuatan. Mari Engkau beri mereka pengharapan Tuhan, bahwa segala penyakit yang mereka alami pada saat ini, Tuhan Yesus pasti boleh menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat ibadah kami pada hari ini, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami. Biarlah Tuhan semasa kami hidup di dunia ini, kami mempersiapkan diri kami menjadi penghuni surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya berasal daripada-Mu jua. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.